Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nurfadilah, NPM 10060319154 akan menjelaskan tentang swamedikasi. Apa sih swamedikasi? Swamedikasi merupakan upaya pengobatan yang dilakukan oleh diri sendiri. Tapi dalam penata laksanaannya, masyarakat memerlukan pedoman yang terpadu agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan pengobatan kepada diri sendiri atau medication error. Nah, bagaimana sih cara memilih obatnya? Jadi, sebenarnya golongan obat itu ada banyak, tapi di sini saya akan membahas tiga saja. Yang pertama ada obat keras, ini tuh sering disalahgunakan karena banyak masyarakat yang membelinya secara bebas. Terus yang kedua ada obat bebas terbatas, dan ketiga adalah obat bebas. Tapi untuk swamedikasi tersendiri itu hanya hanya dibolehkan untuk menggunakan golongan obat yang obat bebas terbatas dan obat bebas saja. Nah, apa sih obat keras itu? Obat keras merupakan obat yang hanya bisa dibeli menggunakan resep dokter. Yang kedua ada obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas merupakan obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, tetapi memiliki peringatan khusus pada penggunaannya. Tempat penjualannya pun hanya ada di apotek dan toko berizin. Toko berizin resmi. Contohnya itu ada minimarket atau supermarket. Yang ketiga ada obat bebas. Obat bebas merupakan obat yang dijual secara bebas di pasaran dan bisa dibeli tanpa resep dokter. Berikut peringatan obat bebas terbatas yang tersedia di dalam label obat yang memiliki golong yang yang ada pada golongan obat bebas terbatas. Nah, gimana sih cara swamedikasi yang tepat dan aman? Yang pertama, obatnya. Kita itu harus memilih obat bebas terbatas atau obat bebas, dan disesuaikan dengan keluhan yang dirasakan oleh penderitanya. Yang kedua, beli obatnya pun harus di tempat-tempat yang berizin resmi atau di apotek. Yang ketiga, kita harus membaca informasi obat, di mana informasi obatnya itu ketika kita membeli obat, kemudian obatnya diberikan, misalnya kita beli di apotek, obatnya dikasih dari apoteker, kita harus lihat dulu bagaimana indikasinya, obat itu sesuai tidak dengan kondisi kita saat ini. Atau kalau misalnya kita beli di minimarket atau supermarket, kita harus menyesuaikan obat yang kita beli dengan kondisi yang kita rasakan. Yang keempat, penggunaannya. Nah, gunakanlah sesuai dengan aturan yang tertera pada kemasan. Jangan melebih-lebihkan, takutnya overdosis. Terus ingat, jangan membeli obat keras tanpa resep dokter. Nah, gunakanlah obat secara tepat. Komposisinya, nah kita itu harus tahu komposisinya. Komposisi yang dimaksudkan itu adalah zat aktifnya. Misalnya nih, kita membeli tablet. Dalam tablet X berisi zat X sebanyak 500 mg. Nah, komposisi itu biasanya atau tertera di dalam label obat. Nah, kalau misalnya kita membeli sirup obat, di situ juga kita bisa lihat tuh komposisinya. Misalnya sirup B berisi zat X sebanyak 2 mg dalam 5 mili. Terus, kita itu harus menyesuaikan indikasi yang kita rasakan saat untuk membeli obatnya, misalnya sesuai dengan gejala yang dirasa dan kondisi tubuh kita saat ini. Terus yang ketiga, kita juga harus mengetahui apa sih efek sampingnya, di mana efek samping itu adalah efek yang terjadi selain dari efek terapi. Yang keempat, dosisnya. Selain penggunaannya, selain komposisinya, kita juga harus mengetahui dosis yang sesuai dengan tubuh kita. Dosis itu merupakan ukuran penggunaan obat dan jangka waktu penggunaan. Dosis ini bisa kita lihat di dalam kemasan obat. Yang kelima, kita itu harus tahu kontraindikasinya. Kontraindikasi merupakan kondisi apakah boleh atau tidaknya obat itu digunakan. Dan biasanya
Hal tersebut bisa kita lihat di dalam kemasan obat. Misalnya, obat X tidak boleh digunakan pada kehamilan 3 bulan terakhir. Nah, kemudian kita harus lihat peringatannya nih. Peringatan merupakan kondisi tertentu yang memerlukan kehati-hatian, seperti hubungi dokter bila selama menggunakan obat ini tidak terjadi efek yang tidak diinginkan. Cara penggunaannya, nah, cara penggunaan obat itu bermacam-macam. Ada yang bisa diminum secara oral atau untuk obat luar. Yang bisa diminum secara oral itu seperti kita membeli obat tablet, kapsul, sirup. Nah, sedangkan obat untuk luar itu seperti obat salep, krim yang digunakan di permukaan tubuh. Terus, kita juga harus lihat nih, ada interaksi obatnya atau tidak. Interaksi obat merupakan adanya perubahan efek yang jika dikombinasikan dengan obat lain atau makanan lain, obat yang kita minum itu efeknya kadarnya dalam tubuh kita bisa meningkat atau bisa menurun. Kemudian perlu diperhatikan juga cara penyimpanannya. Penyimpanan obat yang tepat akan menjaga kestabilan obat. Nah, biasanya cara penyimpanan ini berada di dalam kemasan obat, seperti simpan di bawah suhu 30 derajat Celcius. Dan yang terakhir yang sering banyak dilupakan itu tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa ini perlu diperhatikan dalam kemasan obat. Nah, biasanya letak kadaluarsa ini berada di bawah tanggal produksi. Misalnya tanggal produksinya 26 Oktober 2022, di bawahnya itu ada tulisan daluarsa atau tanggal kadaluarsa 26, misalnya 26 Oktober 2024. Nah, penggunaan waktu obat yang tepat. Misalnya ini obatnya digunakan 1 kali 1, berarti sehari minum 1 kali, sekali minum 1 tablet. Misalkan yang dicontohkannya itu obat berbentuk tablet. Perlu dicontohkan seperti ini, kalau misalnya hari ini kita meminum tablet di anjurannya itu 1 kali 1, obatnya diminum 1 kali sehari, misalnya diminum dari jam 8 pagi, nah besoknya juga harus diminum pukul jam 8 pagi juga, dan diminumnya itu 1 tablet. Gimana kalau misalnya yang 2 kali 1, sehari diminum 2 kali, sekali minumnya itu 1 tablet setiap 12 jam. Misalnya hari ini tablet kita minum tablet yang diindikasikannya itu digunakannya itu 2 kali 1. Jadi kita minum pukul 8 pagi. Nah, sebanyak 1 tablet. Nah, kita nanti harus minum lagi pada jam 8 malam 1 tablet juga. Seperti itu. Gimana nih kalau misalnya yang 3 kali 1? Nah, yang 3 kali 1 itu sehari diminum 3 kali. Sekali minum 1 tablet setiap 8 jam. Misalnya, kita hari ini minum obat tablet 3 kali 1. Jadi kita minum setiap 8 jam sekali. Kita minum misalnya dari jam 6. Dari jam 6 kita minum obat tablet 1 tablet. Jam 6 pagi kita minum 1 tablet. Kemudian kita minum lagi pukul 14.00 atau pukul 12 siang itu 1 tablet juga. Terus kita minum lagi pukul 20.00 atau pukul 8 malam 1 tablet juga. Seperti itu. Nah, penggunaan obat yang tepat itu bagaimana sih? Yang pertama, cara pakai sirup obat. Yang harus banget kita lihat itu perhatikan aturan pakainya. Nah, setelah kita tahu tuh aturan pakainya, misalnya 1 kali 1, 2 kali 1, atau 3 kali 1, maka kita lihat dosisnya. Kemudian kita takar menggunakan sendok takar atau biasanya tutup yang ada dalam sirup tersebut yang sudah ada dalam kemasan obat. Tetapi ada bedanya untuk yang digunakan kepada bayi. Karena kalau bayi itu menggunakan pipet yang tersedia, kemudian obatnya nanti dipipet sesuai dengan
dosisnya, lalu dimasukkan ke dalam mulut bayi, seperti itu. Terus untuk tablet, nah tablet ini ada bermacam-macam, jadi minumnya juga bermacam-macam. Yang pertama tablet kunyah, ini tuh biasanya untuk obat mah. Tablet kunyah itu cara meminumnya harus dikunyah dulu, jadi tidak boleh langsung ditelan. Jadi tabletnya harus dikunyah, setelah dikunyah baru boleh dimakan. Nah, yang kedua ada tablet hisap. Cara penggunaannya itu seperti mengonsumsi permen. Biasanya tablet hisap ini un- digunakan untuk an- obat sakit tenggorokan atau seperti Aspetrosas. Terus yang ketiga ada tablet salut antarik. Nah, tablet ini harus langsung diminum atau ditelan, tidak boleh digerus karena jika digerus akan apa sih merusak obatnya. Nah, yang keempat ada tablet sublingual, di mana obat ini harus disimpan di bawah lidah. Penggunaan obat yang lainnya di sini ada tetes telinga nih, di mana kalau kita mau menggunakan obat tetes telinga, yang pertama kita itu harus cuci tangan dulu, kemudian dibersihkan dulu bagian luar dari telinganya, menggunakan air hangat atau kain lembab, terus dikeringkan, terus obatnya nanti kita hangatkan dulu dengan cara menggenggam botolnya selama 1 atau 2 menit, terus dikocok perlahan. Miringkan kepala sehingga kepala yang akan ditetesinya dimiringkan sehingga telinga yang akan diberikan obat menghadap ke atas. Nah, setelah itu setelah obatnya sudah diteteskan, pertahankan tuh posisi kepalanya antara 2 sampai 3 menit. Setelah itu, tekan secara lembut kulit penutup kecil telinga agar obat dapat mencapai dasar saluran telinga. Setelah itu, pasang kembali botol tutup tetes telinga dengan rapat. Jangan menyeka atau membilas ujung botol penetes. Yang ketujuh, cuci tangan dengan air dan sabun. Terus, yang selanjutnya itu penggunaan tetes mata. Cara penggunaannya biasa kita harus mencuci tangan dulu. Setelah itu, pastikan ujung penetes tidak rusak atau retak. Condongkan kepala ke belakang, tarik kelopak bawah mata menggunakan jari telunjuk sehingga kelopak mata membentuk kantung. Terus pegang botol tetes matanya. Terus eh, dekat dekatkan sedekat mungkin botol tetes matanya itu, tapi jangan menyentuh sampai ke matanya ya. Terus setelah itu masukkan obatnya, tutup mata 2 sampai 3 menit. Setelah itu kita cuci tangan. Selanjutnya, nah di sini saya akan menjelaskan pemilihan obat sesuai gejalanya. Yang pertama ada batuk. Nah, jadi di swamedikasi ini obat di swamedikasi ini penyakit-penyakit yang boleh ditangani itu, yang boleh diobati itu merupakan penyakit-penyakit yang bukan yang kronis seperti diabetes, kolesterol, rheumatoid arthritis, bukan seperti itu ya. Tapi adalah penyakit-penyakit ringan seperti batuk, batuk pilek, demam, mah, atau diare. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemilihan obat dengan sesuai gejalanya. Yang pertama, batuk dulu ya. Batuk itu merupakan mekanisme perlindungan tubuh, jadi dia itu bukan penyakit. Di mana batuk ini perlindungan tubuh untuk mengeluarkan zat-zat asing atau sebuah tanda-tanda infeksi pada saluran pernafasan. Tapi batuk juga kadang terjadi karena yang diakibatkan oleh alergi. Batuk ini ada 2 macam, ada batuk berdahak dan batuk kering. Tetapi sebelum kita menuju ke obatnya, kita juga harus ada pertolongan pertamanya dulu. Yang pertama, kita harus mengonsumsi banyak air putih, banyak mengonsumsi air putih. Terus yang kedua, mengonsumsi sup hangat agar tenggorokan berasa lebih lega. Terus yang ketiga, mengatur posisi tidur.
Yang keempat, mengatur suhu ruangan. Nah, yang kelima, meminum obat sesuai gejala batuk yang dirasakan. Tetapi, jika sudah meminum obat selama setelah meminum obat, tapi batuknya tidak kunjung reda selama 2 minggu, maka harus menghubungi dokter. Nah, untuk batuk berdahak sama batuk kering, penanganannya itu beda. Untuk batuk berdahak, kita menggunakan obat yang memiliki zat aktif guaiasphenecin atau gliseril guaicolat yang fungsinya untuk melancarkan pengeluaran dahak dan bromheksin untuk mengecerkan dahak. Sedangkan untuk batuk kering digunakan dextromethorphan untuk menekan pusat batuk di saraf pusat. Nah, ini adalah contoh obatnya. Untuk batuk berdahak, kita bisa menggunakan obat Woods yang berwarna biru. Nah, di sini sudah ada di tulisannya ya di dalam kemasannya bahwa ini untuk batuk berdahak. Nah, sedangkan untuk batuk kering kita bisa menggunakan Woods yang berwarna merah. Nah, di sini juga sudah tertera di dalam kemasannya penggunaannya untuk batuk tidak berdahak atau batuk kering. Nah, untuk pilek. Nah, pilek ini dapat terjadi akibat virus atau alergi dan merupakan kondisi pertahanan tubuh alami. Nah, ini juga bukan sebuah penyakit. Nah, pertolongan pertama dalam pilek gimana sih? Yang pertama, istirahat yang cukup. Yang kedua, mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Terus yang ketiga, olahraga ringan. Yang keempat, berbanyak minum air putih. Yang kelima, mengonsumsi minuman hangat. Dan yang keenam, mengonsumsi vitamin atau multivitamin yang, yang mampu meningkatkan imun tubuh. Contoh obat flu-nya itu di sini saya memberikan contoh Mixagrip Flu. Nah, bisa dilihat juga di kemasannya bahwa obat ini untuk meredakan dan meringankan gejala flu. Oke, selanjutnya ada diare. Diare ini bukan sebuah penyakit loh ternyata. Ternyata diare merupakan suatu kondisi tubuh karena biasanya itu ketidakseimbangan antara flora-flora yang ada dalam usus kita sehingga kita bisa diare. Nah, pertolongan pertamanya itu gimana sih? Yang pertama, minum air putih 8 sampai 10 gelas. Terus minum air putih setidaknya 1 cangkir kalau misalnya mau diukur 240 ml setiap kali kita BAB. Yang ketiga, makanlah makanan kecil sepanjang hari seperti kita harus mengemil agar kita memiliki energi karena banyak makanan yang udah kita keluarkan, jadi kita harus ada asupan makanan juga. Yang keempat, minum Oralit. Terus yang kelima, memakan makanan yang kaya akan kalium, seperti pisang, ketang tanpa kulit, dan jus buah. Yang keenam, hindari makanan berminyak. Yang ketujuh, hindari kafein atau kopi. Ya, kopi ya, karena banyak kafeinnya. Minuman beralkohol dan minuman berkarbonasi. Yang kedelapan, hindari sayuran dan buah yang menyebabkan gas seperti buncis, kacang-kacangan, sayuran, berdaun hijau, dan jagung. Yang kesembilan, hindari minum susu. Yang ke-10, minum obat untuk mengurangi diare. Dan yang ke-11, jika masih berlanjut, hubungi dokter. Nah, obat-obat yang untuk mengurangi diare ini bisa dari yang herbal, seperti dari jambu daun jambu biji, yaitu yang sudah dikemas sedemikian rupa menjadi diapat. Terus bisa juga menggunakan diapat. Terus bisa juga kita menggunakan probiotik. Probiotik ini fungsinya atau laktobi, di sini saya contohnya laktobi digunakan untuk menyeimbangkan flora usus untuk melawan bakteri penyebab penyakit dan menormalkan fungsi pencernaan. Terus di sini ada guanis strep. Guanis strep ini merupakan kombinasi antara kaolin dan pektin untuk memadatkan feses, tapi ini tuh tidak disarankan ya untuk anak di bawah usia 5 tahun.
apapun. Dan yang terakhir itu ada norit untuk penyerap racun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang MAH. Nah, pertolongan pertama dari MAH ini, yang pertama lakukan first lip breathing. Yang kedua, melakukan pernapasan diafragma. Yang ketiga, duduk dengan kepala bersandar pada meja. Yang keempat, duduk dengan dada condong ke depan. Yang kelima, berbaring dengan bantal yang ditinggikan. Yang keenam, bersandar pada dinding. Nah, kemudian, bila MAH sudah berulang atau makin parah setelah melakukan pertolongan pertama di atas atau setelah meminum obat bebas di sini, maka dikonsultasikan ke dokter. Nah, obat MAH yang dapat sebagai pertolongan pertama itu di sini ada Proma atau Milanta. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan untuk bijak dalam menggunakan antibiotik, di mana antibiotik ini sangat riskan ya kalau misalnya kita gunakan, misalnya kita dikit-dikit sakit, misalnya bukan flu sih, pilek, menggunakan terus kita minum minum antibiotik karena bisa jadi kan itu bukan pilek, tapi kan bisa jadi itu masih, kan pilek itu bukan apa sih, bukan penyakit tapi merupakan respon tubuh, sehingga bisa pilek itu bisa diobati dengan cara istirahat yang cukup. Nah, jadi gunakanlah antibiotik itu sesuai dengan resep dokter, terus tidak menggunakan antibiotik dengan resep yang lama, karena belum tentu misalnya penyakit yang kita derita sekarang sama seperti yang dulu. Terus flu, tidak perlu menggunakan antibiotik, tapi dengan istirahat yang cukup. Nah, kenapa sih kita harus bijak? Karena kalau misalnya kita tidak bijak menggunakan antibiotik atau tidak menggunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter, kita itu ketika kita diresepkan yang sama, menggunakan antibiotik yang sama, dengan kekuatan sediaan sama, dosis yang sama, kekuatan sediaan atau dosis yang sama, tubuh kita itu tidak mampu meresponnya atau yang sering disebut dengan resistensi. Sehingga tubuh kita dibutuhkan antibiotik yang lain atau antibiotik yang sama tapi dengan dosis yang tinggi. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya paparkan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.